Dan isinya itu banyak banget yang negatif. Dikira sewalah atau mungkin money laundry. Kok bisa dia umur 22 tahun bisa membeli rumah itu, dari mana uangnya, inilah pokoknya banyak banget. Sai Halilintar dan rumah barunya masih menjadi perbincangan hangat publik. Resmi pindah ke rumah tersebut pada Kamis 6 Maret 2025, Sai malah diterpa gosip kurang sedap. Sai Halilintar disebut tidak membeli rumah mewah itu, melainkan hanya sewa sementara. Hal ini ramai digunjing netizen yang budiman di kolom komentar, termasuk di postingan Sai Halilintar. Dalam postingan saat dirinya mengumandangkan azan saat pertama kali memasuki rumah tersebut, ada netizen yang berbakti berkomentar tentang tudingan yang sudah lebih dulu ramai di TikTok. Beberapa netizen yang budiman jadi julid karena tidak langsung percaya Sai bisa membeli rumah mewah tersebut. Apalagi rumah tipe luxury royal klasik di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan ini harganya mencapai 120 miliar rupiah. Namun, akun Haris Home Property yang mengunggah iklan rumah tersebut membenarkan kalau itu rumah Sai. Akun tersebut juga tidak meladeni netizen yang budiman kepo yang tidak percaya kalau rumah itu dibeli Sai Halilintar. Dia hanya membalas dengan emoji senyum untuk komentar yang kepo apakah Sai membeli atau menyewa rumah itu. Sementara itu, Sai Halilintar terlihat tidak menggubris tudingan netizen yang budiman. Dia tetap konsisten mengunggah konten-konten tentang rumah barunya tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, ini videonya Sai Halilintar lewat FYP lu nggak? Yang dia punya rumah baru. Katanya tuh rumah di Pondok Indah yang mahal itu loh. Tapi gue salfok sama komentarnya. Sebelumnya selamat ya Kak Sai atas rumah barunya. Nisa Ayu, lu gue getok ya. Di komen gini, info nginep di situ Kak, aku hafal Ziggy Zaga. Hafal Ziggy Zaga anjir. Kokok banget, astagfirullahaladzim. Aku hafal juga kayak Ziggy Zaga. Oke guys, usia 22 tahun Sai Halilintar katanya udah beli rumah seharga 120 M. Congratulations ya Sai ya. Rumahnya juga gue lihat di vlog lo itu keren banget. Tapi banyak banget spekulasi yang bilang bahwa rumah itu adalah nyewa, alias bukan rumah pribadi lo. Terlepas lo nyewa atau itu punya lo, ya gue sih cuma miris aja gitu ya, karena banyak banget sekarang influencer tiktokers gitu, dia buat kemewahan atau flexing kekayaan itu menjadi sebuah konten. 22 tahun punya rumah mewah seharga 120 M. Kalau yang lihat lo hatinya lagi adem-adem aja ya, mungkin ya adem-adem aja. Tapi lo bayangin nggak ada orang yang ngeliat lo di saat misalkan untuk makan sehari-hari aja tuh susah gitu, boro-boro mau nyicil rumah atau mau beli rumah, terus dia ngeliat konten lo gitu yang beli rumah 120 M. Lo nggak ngebayangin ya perasaan orang-orang itu gitu ya. Kalau lo yang ada di atas mungkin lo nggak bisa ngerasainnya. Mudah-mudahan ya Sai, rumah lo tuh memang beneran rumah lo, dan nextnya kalau sana memang lo punya sesuatu hal lagi, bisalah konten lo itu jangan flexing terus gitu. Cari keahlian yang lo bisa gitu, yang justru mungkin di usia lo yang 22 tahun itu lo bisa menjadi motivasi gitu kan, motivator buat orang-orang yang lain gitu untuk sukses melalui karya lo, bukan melalui flexingan lo itu. Dan anak di umur 22 tahun udah beli rumah seharga 120 miliar. Di situ dia coba flexing kalau misalkan dia udah bisa beli rumah itu. Di luar rumah itu benar dibeli sama dia ataupun nyewa. Sebenarnya nggak masalah sih mau beli rumah berapa miliar, berapa triliun, berapa juta, berapa ratus pun itu nggak masalah. Yang aku permasalahin di sini itu tentang flexing, tentang konten-kontennya yang selalu tentang yang namanya flexing. Bisa gak sih privilege yang digunain itu tuh digunain untuk memotivasi orang, bukan jatuhnya tuh bikin orang lain tuh merasa nanti intinya kayak kok hidupku tuh susah banget ya,
ini anak hebat banget ya, di umur 22 tahun bisa kebeli rumah 120 miliar. Kebayang gak sih, ada orang yang untuk makan aja susah, ataupun ada orang yang ingin membeli rumah dengan menyicil, nabung tiap hari, kerja kayak gitu, tiba-tiba flexing beli rumah 120 miliar. It's okay, nggak masalah. Tapi bisa gak kontennya jangan flexing semua, kasihlah motivasi gitu loh, isi motivasi apa kayak gitu loh. Misalkan gini ya, aku dapat beli rumah 120 miliar dengan cara buka usaha di sini ataupun modal dari ini dan berkembang seperti ini. Orang bisa mempelajari itu semua dan bisa menjadi contoh. Kalau hanya memperlihatkan, aku punya rumah, aku punya mobil mewah dan lain sebagainya, contohnya apa? Motivasinya apa? Kalau ada orang iri dengki, bisa mempertanyakan itu. 22 tahun 120 miliar dapat uangnya dari mana? Dari orang tuanya kah? Terus harus dibanggain, ini warisan dari orang tua sementara orang tuanya masih hidup. Ya nggak tahu lah. Ini hanya pendapat dan opini ku. Apa pendapat kalian soal beberapa konten kreator atau beberapa public figure yang hobinya flexing? Sementara kan flexing sama dengan ria. Ria nanti kenanya ain, mau kena penyakit ain, kan nggak mau. Makasih, assalamualaikum. Rumahnya Sai Halilintar, mari kita hitung ya, itu beli atau sewa. Dan kalau beli, berapa penghasilan yang dibutuhkan dari Sai Halilintar ini? Anggap aja misalkan dia beli menggunakan cara KPR ya. Nah, kalau iklannya kan 110 miliar harga rumahnya, anggap aja lakunya 100M. Berarti dia harus DP 10%, 10M, sisanya 90 miliar itu dicicil. Dengan bunga 5%, bunga KPR sekarang, anggap aja dicicil selama 10 tahun ya. Berarti cicilannya itu 950 juta sekian ya. Nah, bank biasanya mensyaratkan kan sepertiganya ya, income sepertiganya buat nyicil. Tapi kalau sudah segede ini nggak perlu sepertiga ya kan, nggak perlu sebanyak itu ya. Anggap aja berarti Sai Halilintar ini harus punya penghasilan per bulannya itu di atas 1 miliar. Anggap aja 1,1 M deh ya. 950 jutanya buat nyicil, 150 jutanya buat hidup ya. Jadi penghasilannya Sai Halilintar nih kalau dia KPR bank itu bisa 1 miliar lebih per bulan ya. Tapi kalau dia, anggaplah dia masih muda, umurnya masih 22 tahun. Kalau dia nyicilnya 25 tahun, langsung per bulannya turun drastis, cuma 526 jutaan. Nah, berarti anggap aja tambah 150, income-nya per bulan harus 700 jutaan sebulan. Luar biasa untuk anak muda usia 22 tahun bisa punya income sefantastis itu ya. Atau lebih masuk akal mungkin dia sewa rumahnya ya. Karena Sai Halilintar tidak pernah mengatakan bahwa dia membeli rumah itu, tetapi akhirnya punya rumah sendiri. Punya rumah sendiri itu bisa juga beli, bisa juga sewa ya. Nah, yang menarik adalah berapa income yang didapat oleh agen propertinya. Kalau seandainya Sai Halilintar ini pembeli, kalau 100 miliar komisinya 2%, berarti sudah 2 miliar itu income-nya. Berarti 150 juta per bulan dari satu transaksi properti. Tapi kalau sewa, saya yakin kalau sewa nilainya pasti bukan cuma 1-2%, karena pemiliknya kan nggak ada niat untuk sewa, iklannya kan jual. Berarti kemungkinan bisa-bisa 3-4% dari harga jualnya. Berarti kalau sewa, perkiraan saya nilainya bisa 3-4 miliar. Nah, komisi agent properti yang bisa 5%. Ya, berarti bisa kalau 4 miliar bisa 200 juta komisinya. Nah, apapun itu, mau beli atau sewa, Sai Halilintar itu tetap hebat. Karena apa? Karena penghasilannya kalaupun sewa itu luar biasa. Setahun kalau 4 miliar dia sewa, berarti sebulan dia berani spend 300 jutaan loh. Kalau teman-teman bilang, wah sewa, berani nggak kamu sewa demi supaya kontenmu viral? Ini dia punya perhitungan yang cukup matang dan termasuk jiwa bisnisnya, jiwa entrepreneurnya jalan ya, karena dia menggunakan modal, entah itu beli, entah itu sewa, tetapi modalnya cukup besar. Sai Halilintar. Mungkin di FYP aku aja yang kayak gitu, atau mungkin di FYP kalian, wallahu alam bisawab ya. Dan isinya itu banyak banget yang negatif. Dikira sewa lah, atau mungkin money laundry, dikira dari mana pokoknya gitu-gitulah. Kok bisa dia umur 22 tahun bisa membeli rumah itu, dari mana uangnya, inilah pokoknya banyak banget yang
entah itu di komen, entah itu ada yang bikin VT, tapi ya nggak apa-apa lah ya, itu kan hak masing-masing. Tapi boleh dong kita ada komentar yang positif atau berpikir positif tentang seseorang. Jadi kalau menurut aku pribadi ya, wajar-wajar aja Sai itu bisa kebeli rumah itu. Karena apa? Dia itu sudah punya YouTube dari 9 tahun yang lalu. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cari di YouTube, namanya Sai Halilintar. Jadi aku tahu pertama yang paling sering banget berseliweran di YouTube aku dulu itu adalah Sai Halilintar. Aku termasuk cukup sering nonton ya. Dia bilang Sasquatch kayak gitu-gitu. Cuman aku nggak yang ngefan banget, tapi aku tahu, anak ini kecil sudah punya YouTube di dalam pikiranku dulu guys. Kalau nggak salah itu tahun 2016 di waktu aku baru-baru nikah. Dan sekarang anakku udah kelas 2 SD. Dan itu penontonnya hampir jutaan semua guys. Bahkan aku pernah lihat Fuji yang dia tuh kan banyak juga penggemarnya ya. Bahkan dia taunya itu Atta sama Sai Halilintar daripada Torik. Sebelum mengenal Torik dia udah tahu Sai Halilintar dan Atta gitu. Sama aku juga, tapi aku nggak tahu Atta, nggak terlalu ini. Aku lebih taunya Sai. Dan dia tuh kayak anak ini kecil-kecil udah punya YouTube gitu dalam pikiranku guys. Itu banyak banget yang komentar, banyak yang nonton. Pokoknya fansnya tuh namanya Sasquatch gitu loh. Terus dia juga punya Instagram. Dari tahun 2017 dia udah punya Instagram. Dan followersnya itu 5 juta. YouTube-nya 12 juta ke atas subscribe-nya. Bayangin. Terus dia punya TikTok dari tahun 2020. Itu yang terlihat ya. Belum lagi kita nggak tahu kan. Orang tuanya kan ada usaha-usaha gitu katanya. Siapa tahu uangnya itu dikelola juga untuk usaha. Kita kan nggak tahu guys. Maksudnya kenapa sih kita harus terlalu banyak berpikir negatif kepada orang gitu. Terus banyak yang bilang, flexing, memamerkan ini dikontenin. Ya wajar, dia kan konten kreator, ya kan? Dia konten kreator, pekerjaannya itu adalah ngonten, penghasilannya itu dari ngonten. Masa iya dia nggak kontenin beli rumah, say? Ya kan? Orang aja lagi berak dikontenin. Ya kan ada kadang-kadang konten kreator yang dia mau kamar mandi, mau kemana itu kan juga dikontenin. Jadi kita sebagai manusia ya coba positif lah sama orang. Ketika orang ngedapetin sesuatu, kita langsung ngejudge, wow coy, negatif. Kita nggak tahu proses di belakangnya seperti apa, kita nggak tahu.